Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Semoga dengan landasan iman dan takwa kita kepada Allah, ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kita sampaikan materi, perlu saya sampaikan informasi bahwa pengajian Majelis Tabligh cabang Muhammadiyah Kepanjen akan dilaksanakan di Masjid Firdaus Jorongrejo besok insyaallah hari Ahad. Oleh karena itu mari kita kunjungi bersama-sama. Insyaallah yang menjadi pemateri adalah Profesor Thohir Lut. Jamnya adalah Ahad pagi mulai dari 6.30 sampai dengan jam 8 insyaallah. Mari kita semarakkan bersama-sama sehingga giroh kita akan semakin kuat. Para jamaah rahimakumullah, pada hari Rabu kemarin kita sudah sampaikan tentang revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Pada kesempatan ini kita akan coba merefreshing diri dengan membangun jiwa pemaaf. Membangun jiwa pemaaf ini setiap individu bagi seorang muslim ini wajib kita lakukan. Karena setiap hari kita itu berhubungan, berinteraksi dengan sesama. Apakah sesama muslim atau yang lainnya. Oleh karena itulah kadang-kadang dalam berinteraksi itu ya dengan tidak sengaja mungkin ada sesuatu yang mengganjal di antara sesama itu. Kita tidak terasa, yang lainnya terasa. Ya, oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, maka perlunya kita membangun jiwa pemaaf. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa jiwa pemaaf itu harus kita kembangkan. Karena yang pertama, memaafkan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk memaafkan dan keluhuran hati. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surat yang ketiga Al-Imran 134 itu dikatakan menahan amarah dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana itu refleksinya? Yaitu memaafkan adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itulah kita harus selalu kita pegang itu. Makanya Bapak Ibu jangan heran tatkala ada saudara kita apabila berjabatan tangan itu sekaligus juga apabila ada kesalahan kami minta maaf. Dan kita juga harus memberikan maaf itu, karena itu bagian dari ibadah. Memaafkan satu kesalahan kecil seseorang hari ini
Ini harus kita lakukan walaupun di dalam hati kita. Ya. Kadang-kadang kita itu tidak enak, ya, karena mendengarkan sebuah perkataan, melihat perilaku. Nah, kita harus bisa menjadi pemaafkan. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Tatkala seseorang itu mampu melihat latar belakang dari seseorang itu. Itulah sebabnya maka perlu jiwa pemaaf itu harus kita miliki dalam kehidupan. Yang kedua, pemaaf itu adalah sifat yang mulia. Jiwa pemaaf itu mencerminkan akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah. Di dalam surat Asy-Syura ayat 40 dikatakan, balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi ada tetapinya. Barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ada pada Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala kita tuh saling bermaaf, saling memaafkan di antara sesama itu sebenarnya memaafkan bukan kelemahan, tetapi itu adalah kekuatan hati, ya. Apalagi kita sudah berusia, gitu. Ya. Kita itu berusia, ya. Usia kita ini banyak yang berusia di atas 50 tahun. Kalau di atas 50 tahun itu luar biasa Bapak Ibu. Sangat hati-hati, karena kalau kita mengukur daripada usia Rasulullah SAW itu 63 tahun. Ya. Kalau sudah 50 tahun kurang berapa tahun? Apalagi yang sudah berusia 60 kurang berapa tahun? Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala seseorang itu mampu memaafkan, saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain, maka tatkala mereka itu dipanggil menghadap Allah, kita sudah tidak mempunyai tanggungan. Karena apa Bapak Ibu yang saya hormati? Dosa kepada Allah itu bisa kita lakukan dengan istighfar, bertobat, taubatan nasuha. Tetapi dosa terhadap sesama manusia ini harus menjumpai manusia itu untuk saling berikhlas, ya, saling memaafkan. Yang ketiga Bapak Ibu yang saya hormati, memaafkan itu akan mendatangkan rahmat Allah, dan Allah menjanjikan rahmat dan ampunan bagi yang memaafkan kepada sesama. Dalam surat An-Nur itu dikatakan, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidaklah kamu ingin Allah mengampuni kamu? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi memaafkan orang lain itu membuka pintu ampunan Allah untuk kita semua, ya. Di dalam hadis Ahmad itu dikatakan, barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Itu luar biasa. Jangan sampai kita ditakkih di hari kiamat itu karena kesalahan kita kepada orang lain, dan kita juga tidak mau rela memaafkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tatkala kita itu berdoa untuk kebaikan untuk seseorang yang pernah menyakiti hari ini adalah sangat mulia. Mari kita berdoa kepada saudara-saudara kita, untuk saudara-saudara kita yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Itu doakan yang positif, yang baik, ya, sebagai potret daripada memberikan maaf kepada orang lain. Dan yang keempat Bapak Ibu yang saya hormati, dengan jiwa pemaaf itu, jiwa pengampunan itu akan mengurangi stres dalam diri seseorang. Dalam sebuah penelitian psikologi itu menunjukkan,
intervensi pengampunan ya, seperti terapi pemaafan itu mengurangi stres, mengurangi kecemasan, mengurangi depresi, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam salah satu ayat itu dikatakan, bukankah kami telah melampangkan dadamu dan kami telah melapangkan bebanmu darimu. Quran surat 94 ayat 1 dan 2. Jadi memaafkan itu membebaskan hati dari beban emosional ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama, kalau kemarin kita sudah melaksanakan halal bihalal, itu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah potret kita, itulah yang harus kita lakukan di antara sesama dalam berinteraksi sosial, agar kita selalu mempunyai jiwa pemaaf antara yang satu dengan yang lain kepada sesama, dan pada akhirnya tatkala kita menghadap Allah itu kita bisa menghadap dengan tidak ada beban. Insya Allah tatkala kita menghadap Allah dengan tidak ada beban itu, kita masuk golongan orang-orang yang mengakhiri kehidupannya adalah husnul khotimah. Semoga kita sekalian, dosa-dosa kita sekalian selalu diampuni oleh Allah, dan kita bisa membangun ukhuwah ya, satu keluarga besar, keluarga seiman, keluarga sebangsa setanah air yang peduli dengan kehidupan dan saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain bila ada sebuah masalah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.